Oke, jadi ini keyboard mechanical low profile dari brand baru yang namanya Nix Unlock. Kalau kalian belum tahu, Nix Unlock ini basically brand lokal baru yang jadi sister brandnya salah satu brand gaming lokal yang udah gede banget di sini. Jujur gue masih belum tahu boleh spill apa enggak ini tuh sister brandnya apa, tapi fakta itu bakal gue simpen buat bahas pros and cons-nya dari si mechanical keyboard low profile-nya mereka. Intinya sih, Nix Unlock ini brand yang udah ngeluarin berbagai macam produk, dari mulai gadget-gadget kayak charger sama power bank, sampai ada ngeluarin smartwatch segala cuy. Dan kali ini mereka keluarin mechanical keyboard low profile. Gue nggak ngerti kenapa mereka memutuskan buat ngerilis keyboard mechanical low profile, terutama karena menurut gue brand image mereka tuh identik sama barang-barang yang bisa dibilang ya gadget-gadget EDC atau everyday carry. Dan gue nggak tahu bisa bilang mechanical keyboard low profile ini masuk ke brand image mereka atau enggak. Tapi kita coba lihat dulu aja lah ya, siapa tahu emang beneran bisa masuk gitu. Oke, jadi ini Nix Eleve keyboard. Bener kan cara nyebutnya gitu? Eleve. Eleve. Nix Eleve ini basically mechanical keyboard low profile yang layoutnya 65% dan bisa gue bilang sebuah percobaan yang cukup solid untuk bikin sebuah keyboard yang bisa masuk ke brand image mereka yang penuh dengan gadget-gadget yang sifatnya portable. Ya, kita mulai aja dari form factor-nya, dia itu layoutnya 65%, plus fakta bahwa dia itu keyboard low profile, bikin dia jadinya lebih gampang buat dibawa-bawa ketimbang keyboard pada umumnya. Layout 65% juga menurut gue cukup ya buat sebuah keyboard yang tujuan utamanya jadi keyboard produktivitas. Memang, kayaknya kalau keyboard 75% pastinya lebih sweet spot ya buat sebuah keyboard produktivitas, tapi kayaknya keyboard 65% kayak gini udah lumayan cukup sih, karena dia udah ada arrow keys dedicatednya juga, dan ada beberapa modifier keys yang lumayan kepake juga. Gak cuma itu, tapi dia juga koneksinya udah triple mode connection, yang artinya bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai bluetooth juga. Baterainya cukup gede di 3000 mAh, dan dongle-nya ada dua tipe cuy. Ada yang dongle USB biasa, dan kita juga dikasih OTG USB-A to USB-C buat nyolok keyboard ini ke device-device yang sekiranya pakai port USB-C. Kayak misalnya tablet Android atau iPad-iPad yang baru tuh ya, yang udah pakai port Type-C. Terus mungkin ya laptop-laptop tipis yang port USB-nya tuh terbatas, jadi ya harus utilisasiin si port Type-C-nya, dan itu semua bisa pakai keyboard ini tanpa ada aksesoris tambahan. Jadi satu hal lagi yang bikin konsep portability keyboard ini lebih kuat lagi, bisa gue bilang kalau misalnya kalian mau bawa keyboard ini buat kerja dari mana aja, kerja nomaden gitu ya, kayak misalnya work from cafe, itu harusnya udah cukup nyaman sih pakai keyboard ini. Untuk ganti mode koneksinya, kalian bisa akses lewat tombol Fn plus Q, W, E, sama R buat beda-beda channel koneksi. Karena switch yang ada di bagian kanan keyboardnya bener-bener cuma buat on-off doang. Bahkan ada switch dedicated buat on pakai RGB cuy. Dan mungkin satu hal komplementari yang bikin gua cukup salut sama Nix Unlock, itu mereka bikin keyboard ini udah kompatibel sama VIA. Jadi memang di bagian belakang keyboardnya itu ada switch untuk ganti mode dari Windows ke Mac OS, yang artinya dari awal keyboard ini udah kompatibel sama Windows dan Mac OS gitu kan. Tapi karena dia pakai VIA, jadi kalian yang pakai Mac OS bisa konfigurasi keyboard ini lewat driver web base. Udah gitu, compatibility Mac OS-nya juga dikomplimen sama keycaps yang ada legending Mac OS-nya cuy. Bonus dikit, ada tombol Copilot loh. Jadi kalau misalnya kalian orang yang emang kalau kerja itu secara reguler pakai Microsoft Copilot, itu tinggal klik satu tombol aja gitu, kayak di laptop-laptop sekarang. Dan sisanya paling kayak hal-hal yang nambah kenyamanan pas ngetik pakai keyboard ini ya. Kayak misalnya ada flip up fit 2 level. Jadi buat kalian yang kurang cocok sama typing angle rata ala-ala keyboard laptop, tinggal dinaikin aja. Keycapsnya kayaknya pakai DSA low profile yang rata, jadi tinggi semua tombolnya kayak uniform gitu ya. Terus switchnya dia cuma ada satu varian, which is purple tactile low profile switch, yang jujur aja masih kerasa scratchy ya. Tapi tactile bumpnya cukup enak sih. Dan untuk stabilizersnya juga udah di factory loop yang lumayan konsisten, jadi case panjangnya nggak rattle atau ticking. At least di unit gua kayak gitu.
Oke, jadi untuk NYX Elevate keyboard ini harganya ada di 719.000, yang mungkin sedikit terdengar too good to be true ya. Keyboard low profile yang super portable, cakep, dapat dongle USB-A dan USB-C, udah gitu kompatibel sama VIA gitu kan. Masa sih? Well, kalau kita lihat dari perspektif orang biasa, ya iya bener ini keyboard yang bagus. Tapi sayangnya gua itu bukan orang biasa kalau lagi bahas soal keyboard. Percobaan NYX Unlock buat bikin keyboard pertama mereka ini, ya seperti yang udah gue bilang tadi ya, cukup solid, tapi sayangnya not quite there yet sih. Yang pertama, keyboard ini belum hot swap. Dan please banget buat NYX Unlock jangan sampai ngelesnya kayak gini ya. Karena tujuan untuk bikin keyboard bisa hot swap itu bukan semata-mata buat gonta-ganti switch aja. Tapi lebih ke kalau misalnya ada switch yang rusak gitu, ada 1 atau 2 switch yang rusak, itu ya tinggal diganti aja switchnya, nggak usah dibawa ke tukang servis atau solder-solder sendiri, atau bahkan lebih parah ya lem biru gitu, nggak perlu sampai segitunya. Yang kedua, menurut gue pribadi, pemilihan keycaps puding di keyboard low profile kayak gini jujur agak questionable sih. Karena agak kontradiktif kalau misalnya si Elevate keyboard ini mau dijadiin keyboard yang super portable, tapi salah satu selling pointnya itu RGB. Karena ya RGB itu bikin baterai tambah boros. Ya mereka aja sediain mode on tanpa RGB, artinya mereka juga tahu dong tentang ini. Dan masih ngomongin soal keycaps, lagi-lagi kita ketemu masalah legending yang nggak konsisten. Ada banyak banget tombol yang legending keycapsnya nggak rapi. Kayak misalnya gue ambil contoh, tombol caps lock tulisannya miring. Terus alignment antara tombol modifier yang cuma satu line aja nggak konsisten. Kayak misalnya home sama N alignmentnya agak ke bawah, tapi caps lock agak ke atas. Terus di tombol Alt 1U, sub legend buat macOS-nya hampir mentok ke pinggir keycap. Terus shift kanan sama kiri nggak konsisten. Intinya menurut gua untuk keyboard low profile, desain itu penting banget sih. Dan kayaknya NYX Unlock agak bingung mau ngambil identitas desain kayak gimana pas bikin keyboard ini. Dan ketiga, secara build quality menurut gua si NYX Elevate ini agak kurang sih. Dia itu case-nya full plastik, dan gue ada sempat mau coba bongkar keyboardnya buat lihat bagian internalnya. Jujur aja gue gagal ya, karena klip yang nyatuin top case sama bottom case-nya tuh susah banget buat di-pry. Tapi hasil dari percobaan prying gue di casing keyboard ini kelihatan banget ninggalin bekas. Dan bekasnya bukan cuma baret doang cuy. Tapi seenggaknya dari percobaan bongkar keyboard, gue jadi bisa tahu kalau keyboard ini mounting sistemnya gasket mount. Paling itu aja sih yang bisa gue bahas dari keyboard pertamanya NYX Unlock ini ya, si NYX Elevate. Paket pembeliannya juga simple banget, cuma dapat si keyboard, dapat dongle dan OTG, dapat kabel Type-C braided, sama dapat kitab-kitabnya. Jadi, keyboard ini cocoknya buat siapa? Ya, pastinya buat kalian yang suka kerja nomaden gitu ya, suka kerja yang pindah-pindah, suka kerja di cafe, dan emang butuh keyboard eksternal yang typing experience-nya tuh enak gitu kan. Keyboard ini pasti cocok banget buat kalian. Atau kalian mau coba experience keyboard mechanical low profile tapi budgetnya itu terbatas, gue cukup bisa sih rekomend keyboard low profile yang satu ini. Tapi balik lagi ke statement gue di awal video, mungkin kalau misalnya keyboard ini adalah keyboard yang bener-bener dari brand baru yang bisa dibilang nggak ada experience sama sekali gitu ya sebelumnya buat bikin-bikin keyboard mechanical kayak begini, ya gue bisa bilang kalau ini percobaan atau keyboard yang solid lah untuk keyboard pertama mereka. Apalagi price tag-nya juga nggak mahal gitu kan. Tapi karena NYX Unlock ini sister brand dari brand gaming atau brand peripheral yang udah cukup lama berkecimpung di dunia gaming dan dunia peripheral, dan pastinya udah bikin banyak mechanical keyboard juga gitu kan sebelumnya. Ya jujur aja ekspektasi gua agak tinggi sih. Kalau menurut kalian gimana soal keyboard NYX Elevate dari NYX Unlock ini? Coba komen di bawah. Paling segitu aja ya untuk videonya. Link pembelian dari keyboard ini udah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been my Tommy. And as always, peace out.